Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita awali dengan doa kita dulu karena kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas berkatnya kita bisa berkumpul di ruangan kelas 8B ini ya. Jadi kita awali dengan doa dulu kita agar proses pembelajaran kita jalan dengan baik. Baik, dua kelasnya siapa? Oke, intinya segala bukunya sudah di atas meja semua yang belum disiapkan ya. Tolong yang sampah-sampahnya itu ya biar kayaknya kelihatan bersih ya. Jadi kita belajar pun nyaman ya. Itu sampah-sampah kita. Ini siapa? Meja kursinya juga udah rapi. Tadi siapa yang bikin? Jessica sama kawan-kawannya. Oke, di sini Bapak ingin memberikan salam Pancasila untuk mengawali pembelajaran kita ya. Coba kata Bapak lupa juga. Semuanya tuh udah masuk dalam semua tidak? Belum. Coba yang sudah masuk dalam tuh masuk dalam dulu bajunya. Masih dalam. Biar rapi. Jadi biar seperti orang yang dari bawah ya. Sudah masuk dalam. Dalam Pak. Ya. Dalam. Yuk berdiri semuanya. Diri yang rapi. Ayo semuanya berdiri. Harus semangat ya. Sebagai pemuda pun harus sebagai siswa harus semangat. Ayo. Ngapain udah? Lupa kata Pak. Berdiri sama. Diri Pak. Coba lagi bajunya. Dah. Udah. Masih ada yang tahu tepuk semangat? Semangat. Ya, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya. Masih berdiri ya. Udah. Oke, ini terakhir ya. Salam pembelah ya. Yang keras ya. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Mari semangat ya. Oke, semuanya duduk. Biar proses pembelajaran kita tidak menegangkan. Oke. Kita mulai pembelajaran di sini. Bapak membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Di sini tujuan pembelajarannya siswa ya dapat menjelaskan arti kehidupan dan Bapak bacakan itu. Kita masuk di bab 1 ya.
Ini ya, tujuan pembelajaran. Nah, bagi siswa pertama, siswa itu dapat menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Dan yang kedua itu siswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pegangan hidup bangsa ya. Terus, yang terakhir itu siswa dapat menjelaskan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, jadi siswa itu bisa menjelaskan ketika guru itu memberikan sebuah pertanyaan ya kepada siswa. Oke. Siswa bisa jadi di sini kita akan mempelajari apa di satu itu arti arti apa lagi jadi kita mempelajari arti kedudukan dan fungsi Pancasila itu pertama yaitu adalah sebagai motivasi kita untuk belajar ini yaitu agar kita mengetahui tentang apa itu dasar negara kita ya. Nah, terus apa sih tujuan dari dasar negara itu ya. Nah, baik, garis besarnya itu adalah arti ya. Nah, ini ya. Nah, sebelum kita mulai lebih dalamnya lagi, pertama kita harus tahu mengenali Pancasila itu ya. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila. Ayo, Pancasila itu apa? Pedoman hidup. Terus apa lagi? Apa? Oke. Dasar negara ya. Betul yang dikatakan oleh Bang Yudi tadi ya, bahwa Pancasila itu adalah dasar negara ya. Dasar negara. Jadi lebih dikenalnya itu adalah dasar negara. Pedoman hidup juga masuk ya. Nah, itu adalah Pancasila, itu adalah dasar negara. Jadi mengapa Pancasila itu sangat perlu kita pelajari? Karena Pancasila itu adalah merupakan sebuah dasar negara di mana dalamnya itu adalah terkandung nilai-nilai moral ya. Nah, itu yang perlu kita pahami dan kita pelajari ya, agar bisa kita resapi, kita jiwai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, itu Pancasila. Oke. Pertama, kita memasuki di sini penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada yang tahu penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu sejak kapan? Yaitu setelah proklamasi ya, yaitu jatuh pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ya. Nah, penetapan Pancasila itu tadi ya, setelah proklamasi dan jatuh
Nah itu ya penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sejak setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Oke, itu. Terus di sini juga Pancasila itu dikenal sejak zaman Majapahit ya. Nah, itu sejarahnya ya, sejarah Pancasila. Apa Jessica? Nah, silakan. Nah, Pancasila itu tadi itu ya. Nah, awal mulanya Pancasila itu dikenal ya sejak zaman Kerajaan Majapahit. Di situ sejak zaman Kerajaan Majapahit itu ada nilai gitu ya. Seperti Pancasila itu sekarang ya, itu nilainya di situ terdapat apa di situ? Jangan berbohong ya. Jangan minuman keras ya. Dilarang mencuri. Dan dilarang mencuri ya. Nah, itu yang terkandung dalam nilai-nilai yang tadi yang pada ya. Nah, di sini ini ya. Nah, Pancasila. Nah, di sini Pancasila ada juga artinya juga ya. Nah, di sini itu Pancasila ada dua kata itu panca dan sila ya. Nah, di sini panca artinya di situ apa di situ? Jiwa. Ya. Nah, terus sila itu apa di situ? Atau seni ya. Nah, jadi Pancasila itu artinya dapat digabungkan menjadi lima dasar ya. Itulah pengertian dari Pancasila dari sejak Kerajaan Majapahit ya, itu sejarahnya sejak zaman Majapahit. Terus itu juga Pancasila itu banyak lika-likunya ya, banyak prosesnya untuk melalui proses tercapainya suatu diresmikannya Pancasila atau diproklamirkan Pancasila, yaitu ada melalui BPUKI di situ ya, organisasi BPUKI di situ. Nah, di situ lah mereka melakukan sebuah proses ya untuk merumuskan suatu dasar negara itu tadi, yaitu Pancasila. Nah, di situ ada 3 tokoh ya yang merumuskan dasar negara di situ. Yang pertama di situ apa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, yaitu Soekarno. Yang terakhir itu Soekarno ya. Nah, di situ di buku ada kan? Nah, di buku di situ ada. Nah, pada 9 Mei itu ada rumusan dari Muhammad Yamin ya. Nah, terus yang 31 Mei itu pada rumusan 5 dasar oleh Soekarno ya. Dan yang terakhir itu Soekarno, yaitu 1 Juni 1945 ya. Di situ mereka mengungkapkan masing-masing pendapat ya rumusan dasar negara itu tadi. Coba lihat di buku yang Muhammad Yamin. Yang pertama itu dari kebangsaan ya, dari kemanusiaan, dari ketuhanan, kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, di buku juga ada ya. Nah, dan bisa lihat di situ ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Coba. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana gambaran kehidupan Indonesia pada masa kerajaan Majapahit? Baik, terima kasih bagus pertanyaannya. Nah, gambaran
kehidupan Indonesia itu pada masa kerajaan Majapahit itu ya, di situ Indonesia mengalami tata krama ya, itu ya, mengalami kerukunan ya, terus dan kemakmuran juga ya. Nah, disitulah gambaran dari kehidupan bangsa Indonesia pada masa kerajaan Majapahit ya. Nah, itu ya, jadi bisa dipahami. Nah, di situ yang kedua yaitu adanya fungsi Pancasila dan kerangannya ya. Fungsi Pancasila dan ini dulu ya. Ya tahu di situ nomor 2 fungsi Pancasila dan kerangannya. Buka ini bang, nomor berapa tuh? 9. Fungsi Pancasila dan kerangannya. Ada. Nah, di situ ada fungsinya ya. Nah, di situ fungsi Pancasila apa itu? Yaitu Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua itu Pancasila sebagai kebudayaan bangsa Indonesia ya. Terus di situ yang ketiga Pancasila sebagai apa? Dari segala sumber hukum ya. Ada banyak ya di situ. Ya, ada Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa ya. Terus sebagai satu-satunya asas serta Pancasila sebagai moral pembangunan ya. Nah, di sini kita harus mengetahui ya. Pertama itu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ya. Nah, mengapa Pancasila itu harus menjadi jiwa kita? Contoh, Pancasila sebagai jiwa Indonesia. Ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam perubahan. Itu pengertiannya Pak. Contohnya, saya berikan contoh. Ya, daun. Itu nah, kalau tidak tahu contoh ya, contoh seperti kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ya, Hari Sumpah Pemuda itu ya. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu kita harus terapi ya, harus terapi, harus kita tekuni ya, harus kita jual juga ya. Nah itu contohnya kita harus melindunginya ya, artinya dari nilai-nilai Sumpah Pemuda itu tadi. Ada contoh yang lain lagi selain kamu dapat harus tahu ya, harus tahu dari itu ya. Bang Yogi, Jessica, kita Pancasila sebagai jiwa Indonesia. Kita lanjut ya, kalau tidak ada
Banyak tentu ya. Saat kita merayakan hari-hari nasional itu, nah di situ kita mendengarkan ya, mendengarkan kita berbicara, nah kita harus beraninya, meresapinya ya. Nah, itulah contoh-contoh dari Pancasila sebagai jiwa Indonesia. Lanjut, itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ada yang tahu contoh Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Apa? Identik dengan Indonesia. Ada yang lain? Jessica, ada yang lain? Ando yang nyebut nama orang ya? Kamu ya? Nah, kalau tidak ada yang tahu sebagai kepribadian ditulis ya, tapi jangan lupa ya. Apa? Nah, itu betul ya. Itu adalah menunjukkan contoh ya. Adalah sikap dan pola perilaku Indonesia. Nah, itulah identik dengan kepribadian bangsa Indonesia ya. Terus kepribadian Indonesia itu terkenal akan adanya sopan santun, tata krama ya, gotong royong ya. Nah, itulah contoh dari kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini juga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, jadi semua hukum itu baik itu dari organisasinya, ya peraturan-peraturan, nah itu harus didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila ya. Harus ada nilai moralnya juga di situ ya. Nah, ini dari maksud dengan Pancasila sebagai hukum dari segala hukum lainnya ya. Terus di sini yang keempat itu Pancasila sebagai perjanjian bangsa. Nah, itu apa pengertiannya? Perjanjian Pancasila sebagai perjanjian apa itu? Ya, kan ada beberapa sebagai oh iya, sebagai perjanjian hukum seluruh rakyat Indonesia yang berarti Pancasila harus dilaksanakan selama-lamanya. Itu ya pengertian dari Pancasila sebagai perjanjian bangsa. Nah, jadi Pancasila itu harus dibela-bela ya. Kenapa yang dimaksud dengan dibela-bela itu? Kita itu harus mengenang ya, mengenang jasa para leluhur kita, para pahlawan ya, yang telah mendahului kita demi berjuang untuk merebut kemerdekaan dari bangsa-bangsa penjajahan itu tadi ya. Nah, itu. Yang itu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah sebagai cita-cita ya, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, ada yang tahu apa tujuan dari Pancasila itu sebagai cita-cita Indonesia? Cita-cita Indonesia itu apa? Mewujudkan masyarakat yang makmur. Ya, ada contoh yang lain. Selain mewujudkan kesejahteraan Indonesia, kemakmuran Indonesia itu tadi. Dari bahasan ini, apa cita-cita Indonesia menurut pendapat? Kemerdekaan. Ya. Yang di belakang ada bisa bacaan
apa di sekolah? Tahu cita-cita kamu? Kamu renungi dulu. Kamu pahami dulu. Cita-cita kamu, tujuan kamu hidup di sekolah itu apa? Belajar. Terus cita-cita kamu jadi polisi. Nah, begitu juga Indonesia ya, Pancasila Indonesia ya, begitu juga dia harus mempunyai cita-cita ya, harus mempunyai tujuan. Nah, tadi kamu menjadi polisi. Nah, kalau polisi itu untuk menjadi itu sebagai apa? Yaitu polisi adalah sebagai menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat. dalam masyarakat. Nah itu ya. Nah itu juga merupakan bagian dari tujuan Indonesia juga ya. Dari polisi itu tadi ya. Nah yaitu menjaga keamanan ya. Baik itu di lalu lintas, di saat ada acara-acara turnamen itu juga polisi juga untuk demi menjaga keamanan dan ketertiban ya. Nah, jadi cita-cita dan tujuan Indonesia itu adalah pertama tadi yaitu mensejahterakan Indonesia ya. Terus mewujudkan masyarakat yang pintar, cerdas ya. Ada terdapat dalam undang-undang dasar ya. Nah di situ ada disatukan ada cita-cita dan tujuannya itu adalah mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah itu adalah cita-cita dan tujuan Indonesia. Pancasila itu sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa dan negara. Jadi Pancasila itu adalah satu-satunya ya, satu-satunya asas dasar negara ya. Jadi menjadi sebuah utama ya. Jadi Pancasila adalah utama dari segala dasar ya, segala dasar negara itu untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam bangsa Indonesia ya. Di situ ada Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, di situ ada dijadikan kerangka. Jadi sebagai di situ ada batasannya juga ya. Jadi dalam membangun sebuah organisasi itu ada sikap moralnya ya. Ada kondisinya juga. Nah, itu Pancasila sebagai moral pembangunan. Banyak ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan. Saya Pak. Ya. Mengapa Pancasila sangat penting bagi kita maupun bangsa dan negara? Ya, bagus ya. Mengapa Pancasila itu sangat penting ya bagi kita maupun bangsa dan negara ya? Karena Pancasila itu adalah merupakan sikap atau perilaku moral dan nilai-nilai ya. Nah di situ Pancasila di situ ada nilai moral yang pertama. Yang nilai pertama itu nilai ke-1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yaitu di situ kita harus dalam nilai keagamaan itu kita harus saling menghormati dan menghargai dalam sebuah perbedaan. Nah, itu ya. Nah, itu yang sangat penting bagi kita. Pancasila itu sangat penting bagi kita ya. Terus yang kedua itu tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu adalah nilai kemanusiaan ya. Nah, nilai sosial kita. Jadi kita tuh harus saling membantu satu sama lain. Nah, itulah yang perlu kita ajari, yang perlu kita pahami. Begitu pentingnya Pancasila bagi kita dan bangsa kita dari Indonesia ya. Nah, itu ya. Jadi ada yang lain lagi, masa mau yang gitu terus ya. Yaman, Mario,
Jaga nih main terus di depan. Nanti bapak tanya ilan tahu ya. Ada yang lain lagi? Jessica? Dari yang kawan-kawan lain? Sela? Yang mau ditanyakan Sela? Ini udah ada Kita lanjut ya kalau tidak ada. Yang di sini itu ada makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, itu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara di situ adalah supaya mengatur ketatanegaraan suatu pemerintahan negara ya. Nah, itu dari makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Coba kita lihat. Itu apa itu? Pancasila sebagai dasar negara. Bang Yogi. Di situ ada apa itu? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Maka disebutlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Itu ya. Ya, itu. Itu ya. Jadi dasar negara itu adalah sebagai susunan ya, serta sebagai pengatur juga ya, mengatur ketatanegaraan. Tahu nggak ketatanegaraan itu kaitannya tuh dengan negara apa? Ayo. Ada lagi. Seperti organisasi yang mengatur pemerintahan itu eksekutif, legislatif, terus ada organisasi lain yang mengatur tentang pemerintahan yang berhubungan dengan ketatanegaraan tadi. Nah, itulah contoh dari sebagai dasar negara tadi ya. Terus di sini coba lihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ makna Pancasila juga di situ ada 5 ya. Di situ pertama di situ dasar dan sumber hukum nasional ya. Terus dasar pendidikan tingkatnya negara ya. Dasar partisipasi warga negara. Dan yang terakhir itu adalah dasar pergaulan antar warga negara. Nah, di sini kita ulang juga dasar dan sumber hukum ya. Hukum nasional ya. Sama halnya pengertian dari yang Bapak jelaskan tadi yang di awal tadi ya. Jadi Pancasila itu adalah dasar dari segala hukum ya. Ada yang tahu? Hukum yang tertinggi di Indonesia itu apa? Apa? Pancasila. Selain Pancasila ada apa lagi? Bude ya, Pancasila, Pancasila. Jadi hukum tertinggi itu ada di Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang 45 ya. Nah, itulah merupakan dari hukum tertinggi ya. Terus di situ dasar berdiri dan tegaknya negara. Nah, jadi Pancasila itu adalah dasar dari tegaknya suatu negara ya. Nah, artinya Pancasila itu sebagai dasar untuk memperkuat persatuan negara Indonesia. Nah,
memperkuat kerjasama hubungan antar sesama lain ya. Oke, nanti yang Bapak udah jelaskan ini nanti biar pelajari 5 menit itu ya. Nah nanti Bapak ada kasih kuis ya, ada kasih kuis. Soal pertanyaan itu tidak susah ya, nah, tidak susah. Terus ada hadiah dan Bapak kasih biar kalian itu semangat ya. Itu ada dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Nah, artinya di situ yaitu Pancasila sebagai penyelenggaraan negara. Nah, artinya di situ Pancasila adalah sebagai wujud dalam menyusun suatu penyelenggaraan ya. Jadi Pancasila itu dapat juga memberi dan melaksanakan proses-proses dalam penyelenggaraan negara. Contoh dalam penyelenggaraan dalam rapat. Nah, rapat itu Pancasila itu adalah sebagai dasar juga ya dalam sebuah rapat dalam membentuk sebuah atau membentuk undang-undang. Itu mereka akan harus mengaitkan juga dengan adanya Pancasila itu tadi ya. Nah, Bapak mau tanya sama dia. Ini mudah. Ada yang tahu ideologi itu apa? Suatu pemikiran. Ya, pemikiran. Apalagi fisika. Jangan balas. Lanjut. Ideologi. Ya, cita-cita. Selain cita-cita apa lagi? Hah? Keinginan. Kemas, kamu ideologi. Masa tidak tahu ideologi? Masih kamu nih tidak baca buku. Buku itu untuk dibaca ya. Kamu itu. Kawan-kawan, apa itu ideologi? Mario, ideologi. Ini ideologi kan? Ideologi itu sangat mudah ya. Baik, Bapak jelaskan bahwa ideologi itu adalah cita-cita ya, cita-cita betul ya, cita-cita atau juga ide atau pemikiran itu masuk ide atau pemikiran. Nah, mengapa itu ideologi itu adalah cita-cita ataupun ide atau pemikiran? Nah, jadi pada saat merumuskan dasar negara itu dari ide ya, dari pola pemikiran, dari ide dan pemikiran dari tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara itu tadi. Nah, siapa tokoh-tokoh tersebut tadi? Yang mengidekan atau memikirkan cita-cita itu tadi. Muhammad Yamin, Soekarno, Soekarno. Banyak juga ya yang ikut ambil
ambil dalam merumuskan dasar negara. Itu membantu ya, ambil dan itu membantu dalam merumuskan dasar negara tadi. Nah itu ya, itu yang dimaksud dengan ideologi ya. Ideologi itu adalah ide atau pemikiran dan cita-cita Indonesia. Ini ada pengertian pasal sidang tetapi pada tanggal 18 berdasarkan jadi PPKI itu juga mengesahkan ya Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi ya. Nah, sebagai konstitusi tadi. Nah, konstitusi itu apa? Konstitusi itu apa? Yo. Konstitusi itu apa? Konstitusi. Ya, Pak Yogi. Kalau di Indonesia ya. Apa? Oke. Konstitusi. Konstitusi. Nah, itu ya. Buat lagi kak, biar kawan-kawannya tahu. Jadi konstitusi itu adalah hukum tertulis. Hukum tertulis. Dan disebut apa itu adalah undang-undang dasar ya. Tapi konstitusi itu lagi dikenal dengan adanya undang-undang dasar ya. Konstitusi itu adalah undang-undang dasar ya. Nah itu. Nah di situ juga undang-undang dasar di situ juga terdapat adanya hukumnya. Ada hukum tertulis ya. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah itu. Hukum tertulis itu ada yang bisa memberikan contoh seperti apa hukum tertulis. Tidak boleh merokok. Ya, aturan pokok yang aturan pokok ya. Ada lain lagi. Baik. Contoh dari hukum tertulis itu adalah contohnya seperti adanya kalau orang menikah itu kan ketika itu sudah berapa tahun itu ya dalam keluarga itu membangun keluarga itu kan. Nah ujung-ujungnya cerai. Nah di situ juga mereka akan melakukan sebuah apa itu aturan yaitu hukum tertulis itu tadi ya. Nah hukum tertulis itu tadi yaitu berkaitan tentang ya tentang apa? KUHP ya. Itu kitab undang-undang perdata ya. Terus yaitu ya pembelajaran kita di sini Bapak akan memberikan kuis ya. Apa yang Bapak ajarkan kepada kalian, yang Bapak sampaikan, kalian pelajari 3 menit. Pertanyaannya mudah, ya. Ya, Bapak langsung aja ya. Oke. Pertanyaannya itu siapa yang cepat cuci tangan ya. Pertanyaan itu
nama bukan. Sejak kapan Pancasila itu ditetapkan? Jangan Majapahit. Sejak setelah proklamasi Indonesia 18 Agustus 1945. Tanggal 8. Ada yang lain lagi? Kurang lengkap ya, kurang lengkap. Zaman Majapahit pada abad ke Pada abad ke-14 ya. Nah, dah di sini. Zaman Majapahit. Apa arti dari lambang pohon beringin? Apa arti dari lambang pohon beringin? Yang silakan. Oke. Arti dari apa? Pohon beringin itu tadi ya. Nah. Baik. Mungkin sekian pembelajaran dari kita ya. Dari ini semoga apa yang dipelajari itu kalian bisa pahami ya. Baik. Oke, sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih ya.